pagi, Bu. Selamat pagi Ibu Irma Lasari. Apa kabarnya hari ini Ibu? Alhamdulillah baik, Ibu. Luar biasa Ibu ya. Ya, jadi hari ini kan kita rencana akan melakukan observasi kelas ya Bu ya. Iya. Nah, tidak lanjutin itu. Maka sebelum kita observasi di dalam kelas, kita melakukan bincang-bincang dulu ya Ibu ya. Iya. Baik Ibu, yang ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan. Nah, kira-kira hari ini apa tujuan pembelajaran kita Bu? Tujuan pembelajaran hari ini ada dua, Ibu. Yang pertama itu peserta didik mampu mengidentifikasi jenis-jenis pekerjaan yang ada di sekitar mereka, baik yang di luar juga, beserta tugas-tugasnya. Kemudian yang kedua itu peserta didik mampu menyusun pekerjaan impian mereka gitu. Jadi peserta didik nanti bisa mempresentasikan apa yang menjadi pekerjaan impian mereka. Pekerjaan impian mereka. Iya. Ya, jadi ini mata pelajaran bahasa Inggris ya Ibu ya. Betul. Nah, dalam pelajaran bahasa Inggris nanti tujuan pembelajaran itu seperti tadi anak-anak itu mempresentasikan impian pekerjaan mereka itu dilakukan dalam bentuk bahasa Inggris atau? Iya, dalam bahasa Inggris. Jadi nanti karena ini kelas 7 Ibu, saya tetap memberikan panduan, lalu nanti mereka tinggal mengisi dengan jenis pekerjaan mereka. Begitu. Kemudian ada beberapa kata nanti yang akan mereka lengkapi sendiri sesuai dengan pekerjaan yang mereka impikan nanti gitu. Seperti itu. Baik, luar biasa. Nah, jadi dalam nanti proses pembelajaran ini yang akan berlangsung ini, kira-kira Ibu area pengembangan yang hendak Ibu capai itu di bagian mana itu Bu ya? Yang pertama itu skill menyimak, kemudian skill berbicara dan itu dua, skill menyimak dan berbicara. Skill menyimak dan berbicara. Iya. Kebetulan kan ini bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris. Jadi kalau tidak disimak tentu dia tidak paham dan dia harus banyak berlatih berbicara ya. Betul, Ibu. Karena bahasa kan itu bisa kan karena banyak praktis ya Bu ya. Jadi sama juga seperti bahasa daerah. Kalau kita nggak biasa praktis, kita kan canggung untuk mengucapkannya ya Bu ya. Iya, terima kasih Bu. Jadi ada dua daerah pengembangan ya. Nah, untuk itu Bu, apa sih strategi yang Ibu persiapkan? Jadi ada saya mempersiapkan model pembelajaran, model pembelajaran TGT, turnamen. Tim game turnamen. Jadi nanti mereka akan interaktifnya itu bermain game nanti. Gitu. Kemudian yang kedua metodenya itu presentasi tadi, diskusi dan presentasi. Kemudian modelnya pendekatan scientific approach. Scientific approach ya. Oh iya. Iya, jadi luar biasa ya. Jadi ada turnamen tim game turnamen ini pasti menarik sekali nanti. Semoga ya. Jadi Ibu, ini kita hubungkan dengan kegiatan praktik kinerja yang ada di PMN. Ibu memilih indikator apa itu kemarin Bu? Kemarin indikator yang saya pilih keaktifan siswa, interaktif, keaktifan siswa dalam proses pembelajaran. Interaktif di kelas ya. Nah, jadi itu ada 3 indikator yang harus nanti juga di samping dalam proses ini pembelajaran itu. Ketiga indikator yang ada pada ada 3 nanti indikator yang diamatin ya, jadi nanti itu harus Ibu munculkan. Kemudian jadi dibarengi dengan proses pembelajaran, ketiga indikator itu harus terlihat karena itu merupakan bagian dari pengamatan juga. Kemudian itu sebelumnya kesepakatan kelas sudah ada ya? Iya, kesepakatan kelas sudah ada. Ya. Sudah saya buat di awal semester. Ya. Jadi itu yang perlu diperhatikan nanti Ibu ya. Jadi dalam proses pembelajaran, area pengembangan tadi, strategi yang dipersiapkan dan indikator yang dimunculkan dalam praktek kinerja yang ada pada PMN. Itu saja. Semoga nanti di dalam kelas
semua berjalan dengan baik, Iya, amin, anak-anak belajar dengan bahagia. Iya. Amin. Terima kasih untuk persiapannya Ibu. Iya, Iva. makasih Ibu. Iya. Makasih atas. Oke. Oke, nanti disiapkan Jojo ya. Stand up, please. Greeting to all teachers. Good morning, students. Sit down. Okay, everyone, how are you today? I'm good, very well, actually. Thank you. Is there anyone absent today? Ada yang tidak hadir? Who are they? Siapa? Jojo, ketua? Siapa? Siapa? Tania, siapa? Oh iya. Tania sakit. Siapa lagi? Nusi sakit ya. Sudah pernah dihukumi pemerintah anak-anak? Sudah ya. Diberi apa anak-anak? Kalau ada temannya yang sakit diberi semangat. Didoakan ya semoga temannya cepat sembuh. Oke. Yasmin, sehat Yasmin? Mira, siap Mira belajar hari ini Mira? Siap belajar hari ini? Siap. Oke. Nah baik anak-anak, sebelum kita memulai pelajarannya, seperti biasa Memipa ingatkan lagi kesepakatan kelas kita kan? Kalau yang pertama, kalau di kelas kita harus iya. Kita harus iya. Kita harus fokus ya. Kemudian ketika diskusi kita harus aktif. Jadi nanti proses belajar kita itu nanti kita akan berkelompok dan bermain game. Oke, jadi dari pemohon semua nanti ada aktif ya. Oke. Next. Nah, sekarang perhatikan di whiteboard. What is your dream job? Ada yang tahu itu apa artinya? Apa dia? Apa? Apa impian pekerjaan? Oke. Apa enggak ada? Ratna nggak ada? Ratna tidak ada. Oh, Ratna nggak ada. Kita ganti ya. Oke, ditulis ya kelompok 1. Yasmin, tolong. Oke, pertama yang tadi. Oke, ditulis tadi. Yang ketiga. Empat orang ya, empat orang betul. Nanti ada 6 kelompok. Oke, ini itu kami sudah berapa? Sudah 4
ya. Utami, Wira, Endi, Arif. Oke, kelompok 2 berikutnya kelompok 2. Okay, now let's reflect our learning. Mari kita refleksikan pembelajaran kita hari ini. Okay, yang pertama, how do you feel after our learning process? Bagaimana perasaanmu setelah belajar hari ini? Bagaimana? Boleh kalian bukti apa? Boleh kalian peragakan rasa senang kalian dengan gerakan tubuh? 1, 2, 3.
Which part is very interesting for you? Which part? Presentasi. Okay, very good. Thank you. Next. Is there anything that I have to fix? Next. Adakah hal-hal yang harus saya perbaiki lagi? Pengucapan. Oke, dalam membantu siswa untuk mengucapkan ya. Oke, next. Jadi nanti untuk pelajaran berikutnya nanti Ibu akan banyak membantu kalian mengucapkan kata-kata dalam bahasa Inggris. Oke. Is there anything you haven't known? Apakah ada hal-hal yang belum kalian pahami tentang pekerjaan? Banyak? Oke, itu tidak bisa dipungkiri ya. Bagaimana kamu akan memperbaiki kekuranganmu yang tadi, yang kalian masih belum tahu beberapa hal kita? Mempersiapkan diri untuk belajar di berikutnya. Oke, everyone. Nah, hari ini demikian pertemuan kita. Berikutnya kita langsung asesmen. Oke, asesmen itu penilaian ya, sama kayak ulangan. Jadi nanti berikutnya kita asesmen, kita usahakan membayangkan asesmennya dalam bentuk kertas. Ya, kita tidak pakai kertas, lalu kita akan menggunakan quizzes. Oke, ada yang pernah bermain quizzes? Oke, sudah ya, kita pernah ya. Oke, next. Kalau kita anak-anak, thank you for your attention for today and have a nice day. Silakan kembali ke posisinya. Greeting to all teachers. Thank you. See you next time. Sit down. Ya, selamat siang Ibu Iva. Selamat siang. Iya, Bu. bagaimana setelah tadi kita melakukan observasi di dalam kelas, bagaimana perasaannya ini? Ya sebenarnya sama saja Ibu, maksudnya diobservasi atau tidak, tetap pembelajarannya seperti biasa. Seperti biasa ya, memang hari-hari seperti itu ya. Iya, Ibu. Anak-anak itu terlihat interaktif, bersemangat, ya tidak membosankan ya, luar biasa karena semua anak-anak itu terlihat mereka itu komunikatif juga gitu ya. Nah, jadi dari ini kira-kira apa yang ingin Ibu refleksikan? Yang pertama itu penggunaan waktu dalam setiap kegiatan itu sepertinya saya masih
Penggunaan waktunya masih tidak maksimal penggunaan waktu, karena tadi di setiap kegiatan itu saya lupa memberikan limit waktu. Limit waktu untuk kegiatan. Akhirnya ada kegiatan tadi seperti yang membuat menyusun pekerjaan impian itu akhirnya lewat dari waktu gitu. Hanya saja ketika nanti diberikan waktu, khawatirnya tidak selesai lagi, Ibu. Itu kan masing-masing anak kan mempunyai kecepatan, perbedaan kecepatan dalam belajar. Jadi mungkin itu nanti akan saya pertimbangkan kembali tentang waktu ini. Jadi dari semua strategi yang dipersiapkan tadi, apakah semua berlangsung dengan baik menurut Ibu? Iya, Mbak. Iya, menurut saya tadi kayak game yang pertama dan game yang kedua itu menurut saya sudah sesuai dengan yang saya harapkan. Jadi dari semua proses itu tadi, kira-kira bisakah Ibu ungkapkan mana yang lebih spesifik lagi, mana yang sudah terlihat baik dan mana yang masih ingin diperbaiki, baik dari segi dari anak-anaknya, dari proses pembelajarannya, dari gurunya. Yang sudah baik menurut saya itu ketika bermain yang game pertama dan yang kedua itu sudah baik, karena kalau diberikan pembelajaran dalam menggunakan metode game, anak-anak itu partisipatif ya. Oke, yang kurang mungkin asesmennya mungkin Ibu ya, perlu di upgrade asesmennya. Yang sudah baik ya. Jadi kegiatan yang sudah baik menurut saya, kalau dari gamenya, yang game yang pertama yang kedua itu sudah baik, karena kalau menggunakan game anak-anak itu partisipatif. Oke, jadi yang kurang menurut saya tadi yang kecolongan itu ini. Saya lupa memberikan apresiasi tadi. Saya lupa memberikan apresiasi kepada kelompok yang berhasil mengerjakan game yang pertama tadi itu. Itu ya. Tapi sejauh ini semuanya berjalan seperti sesuai yang diharapkan ya. Nah, yang saya ingin tahu selanjutnya, kira-kira apa sih rencana tindak lanjut dari Ibu untuk pembelajaran selanjutnya? Iya, yang rencananya untuk ini kan pertemuan kedua sebenarnya. Ini pertemuan kedua. Jadi untuk pertemuan ketiga ini, karena saya lihat tadi anak-anak pembelajaran tadi dengan tujuan yang saya buat itu sudah 90% tercapai. Yang pertama kan tadi mengidentifikasi jenis-jenis pekerjaan. Itu saya lihat tadi semuanya sudah mampu mengungkapkan tadi ya, apalagi ketika diberikan asesmen yang pertama tadi, huruf-huruf random itu mereka mampu menyebutkannya. Jadi untuk pertemuan berikutnya ini saya akan mengasesmen mereka secara formatif gitu Ibu, untuk tujuan pembelajaran ini, supaya saya lebih yakin gitu berapa persentase keberhasilan anak-anak dalam menguasai tujuan pembelajaran ini. Gitu, Ibu. Itu tindakan selanjutnya ya, untuk bahan pembelajaran selanjutnya. Baik, Mem, kalau kita hubungkan dengan kegiatan pada target perilaku dalam rubrik observasi praktek kinerja ya, Mem, ada tiga target perilaku yang harus diperhatikan dalam kegiatan pembelajaran di kelas sesuai dengan indikator yang Ibu pilih. Yang pertama itu guru memfasilitasi kegiatan pembelajaran yang memberikan peran pada semua
peserta didik, dan di sana ada indikator-indikator yang dianjurkan, perilaku yang dianjurkan. Kemudian guru mengajukan pertanyaan yang menstimulasi proses diskusi dan berpikir kritis. Yang ketiga, guru memfasilitasi terjadinya diskusi kelompok yang interaktif, kritis, dan inklusif. Nah, saya ingin Mem menceritakan kira-kira dalam bagian itu bagaimana menurut pendapat Mem? Untuk yang pertama, yang memfasilitasi pembelajaran, yang memberikan peran pada semua peserta didik, itu saya lakukan dengan memotivasi mereka untuk berperan tadi dalam setiap kelompok. Itu saya jadi saya bagi mereka dalam kelompok, kemudian memotivasi mereka untuk sama-sama bekerja aktif dalam menempelkan stick yang tadi itu kan, karena itu kan harus dicari artinya dulu baru ditempel. Kemudian pada saat mengajukan pertanyaan yang menstimulasi proses diskusi dan berpikir kritis itu tadi, ketika kegiatan mengurai huruf tadi itu gitu kan. Jadi setiap kelompok berdiskusi sama-sama mencari, lalu kemudian menjawab. Kemudian untuk yang ketiga itu diskusi kelompok yang interaktif, kritis, dan inklusif, itu saya rasa tadi di kedua kegiatan tadi itu sudah saya masukkan dalam kegiatan kelompok tadi, memotivasi peserta didik untuk menyampaikan pendapat mereka. Itu sama dengan berdiskusi untuk mencari jawaban yang tadi, merangkai kata. Dan Mem juga tadi saya perhatikan ya, berkeliling juga memberikan bimbingan pada kelompok yang berdiskusi. Anak-anak berinteraksi, Mem juga saya lihat berinteraksi terhadap anak-anak. Baik Mem ya, jadi kalau misalkan saya mengutarakan apa yang setelah saya lihat ya dari semua proses dari awal sampai akhir, semua kegiatan itu menarik sekali, dan anak-anak terlihat antusias. Kalau sehari-hari itu bisa dilakukan dengan begitu, tentu bahasa Inggris itu menjadi hal yang menyenangkan gitu. Jadi saya luar biasa juga anak-anak, kosakatanya itu, kosakata yang vokabularinya mereka itu saya lihat lumayan ya. Lumayan. Saya waktu huruf-huruf yang game yang pertama tuh yang diacak gitu tuh, mereka itu cepat menganukannya ya kan, menangkapnya ini gitu ya. Sebenarnya tadi saya juga tidak expect begitu Ibu. Maksud saya mereka itu harusnya diskusi dulu begitu, tapi langsung kan. Jadi saya juga tidak expect tadi sih. Alhamdulillah. Iya, saya kaget juga mereka itu. Jadi memang kalau dalam bahasa Inggris ini yang terutama sih saya perhatikan ya, vokabularinya anak-anak yang perlu harus ditambahkan hari per hari. Jadi hal yang luar biasa Mem, terima kasih untuk hari ini. Tetap jadi best teacher, tetap tetap menginspirasi sama teman-teman. Itu yang bisa saya sampaikan. Thank you ya Mem. Makasih Bu, makasih banyak atas masukannya. Makasih sekali. Ya, sama-sama Mem. Thank you.